Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi yang dapat memicu krisis ekonomi global pada tahun 2008. Diawali dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, seperti sebagai berikut. Federal Reserve System berawal dari kebijakan yang diberikan oleh Bank Sentral Amerika, yaitu memberikan kebijakan untuk menurunkan suku bunga kredit hingga 1% untuk menstimulus perekonomian Amerika pada tahun 2001. Dengan kebijakan seperti itu, akan berdampak pada tingkat suku bunga perbankan Amerika, sehingga menjadi stimulus bagi masyarakat untuk melakukan pinjaman, kredit usaha, ataupun kredit kepemilikan rumah (KPR) dikarenakan suku bunga yang kecil. Keterkaitan bank komersial dan bank investasi. Bank-bank komersial yang ada di Amerika memberikan keleluasaan kepada masyarakat dengan memberikan pinjaman untuk program pengajuan KPR menggunakan metode prime mortgage atau hipotek. Dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan KPR, bank mengeluarkan bundel yang berisi mortgage untuk dijual ke bank investasi. Dengan adanya bundel tersebut, menjadikan peluang bagi bank-bank investasi yang ada di Amerika. Seperti Lehman Brothers yang mengadakan investasi obligasi MBS atau Mortgage Backed Security. MBS adalah tipe aset backup security di mana para investor yang membeli produk-produk tersebut akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut didapatkan dari suku bunga pembayaran mortgage atau nasabah KPR. Kemudian ada subprime mortgage. Masyarakat Amerika pada saat itu sudah banyak yang memiliki rumah, sehingga jumlah pengajuan mortgage sangat sedikit. Sehingga produk investasi MBS bahkan hampir tidak ada. Di mana pengajuan KPR ini ditujukan untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah dan tidak tetap. Dengan adanya subprime mortgage, bisnis investasi obligasi kembali diadakan oleh bank-bank investasi di Amerika, yaitu Collateralized Debt Obligation atau CDO. CDO adalah produk investasi berisi MBS, pinjaman kartu kredit, dan pinjaman pelajar dan sebagainya. Lalu ada siklus penjualan rumah. Bank memberikan pinjaman untuk pengajuan KPR subprime mortgage. Apabila peminjam tidak sanggup melakukan pembayaran, maka bank berhak menyita properti lalu menjual kembali kepada masyarakat. Di mana pada saat itu kenaikan harga properti rumah sangat tinggi, sehingga investasi CDO sangat diminati oleh. Selanjutnya, terdapat bayar hipotek dan pembersihan rating produk investasi. Dengan banyaknya pengajuan KPR tanpa menggunakan slip gaji membuat para pengaju yang tidak memiliki gaji tetap tidak sanggup membayar, yang mengakibatkan jatuhnya harga subprime mortgage dikarenakan dianggap memiliki nilai berisiko sehingga investor tidak memiliki minat. Turunnya rating membuat bank investasi memiliki 1000 cara untuk memperbaikinya, yaitu dengan membayar perusahaan kredit rating S&P untuk memberikan nilai trans menjadi BBB atau AAA, CDS atau Credit Default Swap. CDS merupakan program asuransi MBS. Apabila nilai properti anjlok, maka perusahaan yang akan memberikan jaminan, pihak yang mengajukan CDS harus membayarkan nilai premi kepada perusahaan asuransi. Hingga pada tahun 2008 ini mendapati banyaknya pengajuan pengambilan nilai asuransi dikarenakan investasi MBS yang hancur karena menurunnya bisnis properti di Amerika. Adapun dampak hal-hal tersebut terhadap Indonesia. Dampak yang pertama adalah merosotnya harga saham di BI. Kedua, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sudah diambang batas psikologis hingga bank mengalami kesulitan dalam likuiditas. Kemudian, pemerintah sulit mencari pinjaman di pasar keuangan. Lalu, pemutusan hubungan kerja besar-besaran menjadi opsi kebijakan perusahaan dalam menghadapi kelangsungan ekonomi. Yang terakhir, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan menjadi serangkaian masalah sosial yang harus dihadapi masyarakat dan pemerintah sebagai dampak lanjutan dari krisis keuangan dan perlambatan ekonomi. Tak lupa terdapat pula dampak terhadap dunia. Krisis keuangan yang semula-mula hanya dialami oleh Amerika menjalar ke negara-negara lain. Dan berubah tidak hanya menjadi krisis keuangan yang berskala global, tetapi mendorong terjadinya perlambatan ekonomi secara global.
yang berakibat pada melemahnya sektor keuangan juga berimplikasi pada sektor real. Sektor real domestik yang berhubungan dengan sektor keuangan domestik, serta dengan sektor real dan keuangan internasional melalui aktivitas ekspor impor dan pembiayaan sudah dapat merasakan dampak krisis keuangan dan perlambatan ekonomi global. Solusi yang dilakukan untuk menanggulangi krisis ini adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah Amerika melakukan bailout. Tujuannya adalah menyelamatkan perusahaan-perusahaan besar Amerika yang terdampak krisis dan terancam bangkrut. Yang kedua, membuat kebijakan baru mengenai ketentuan dalam melakukan KPR. Tujuannya agar penyaluran target masyarakat yang dapat mengajukan KPR dapat tercapai dan meminimalisirkan terjadinya kegagalan dalam pembayaran KPR. Yang ketiga, menaikkan suku bunga. Tujuannya adalah menjaga stabilitas rupiah terhadap suku bunga Amerika yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang kian melemah dan untuk mengendalikan laju inflasi sehingga peredaran uang di masyarakat berkurang.